Sejarah Desa Lemah Bang Wadas, Karawang. Sejarah umum penamaan Lemah Abang. Tertulis atau terdengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau, di atas tanah yang datar dan juga ada yang berbukit ditumbuhi pohon-pohon dan ladang persawahan yang masih terjaga subur makmur. Hiduplah sekelompok masyarakat yang tenteram, rukun dan damai meskipun penduduknya dalam kehidupan yang bergotong royong sederhana toleransi, beragama. Desa Lemah Bang orang menyebutnya. Seiring perkembangan zaman dan populasi penduduk yang bertambah, Desa Lemah Bang yang dahulunya masih sepi dan terisolir, lama-kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di desa itu. Tak kalah lagi Desa Lemah Bang sudah terkenal di kalangan penduduk atau desa sekitar bahkan terdengar sampai keluar kota kabupaten. Konon cerita di desa ini karena masih sedikit penduduknya dan letaknya yang berdekatan dengan hutan belantara, tentu masih banyak dihuni sebangsa makhluk halus yang berkeliaran. Nama Desa Lemah Bang menurut sejarahnya, berasal dari kondisi warna tanah yaitu mayoritas berwarna merah. Tanah lemah merah abang kemudian digabung menjadi Lemah Bang, yang kemudian oleh seorang wali Allah atau pengembara yang sedang menjalani lelaku yang kebetulan melewati tempat ini dan melihat kondisi warna tanah tersebut, sehingga terkenal dengan sebutan Lemah Bang. Dan dari sebutan nama tempat tersebut, maka dipakai untuk nama desa yang termasuk juga Dusun Lemah Abang itu sendiri. Dan itu sangat berhubungan sekali dengan Desa Lemah Abang Wadas Karawang karena terdapat peninggalan sejarah berupa makam Syekh Kuro, penyebar agama Islam juga guru dari Nyi Subang Larang, yang kemudian dinikahi oleh Raja Pajajaran saat itu Prabu Siliwangi dan menjadikan anak-anaknya menjadi raja di kerajaan Islam saat itu dan tersebarlah agama Islam di tanah Pasundan. Makam Syekh Kuro berada di Desa Pulau Kalapa Lemah Abang Karawang. Adapun sejarahnya seperti ini. Syekh Kuro adalah Syekh Kurotul Ain atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah. Menurut naskah Purwaka Caruban Nagari Syekh Kuro adalah seorang ulama. Dia adalah putra ulama besar perguruan Islam dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf Sodik yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Hussein Jamaluddin Jumadil Kubro serta Sultan Syekh Ahmad Shah Jalaluddin bin Sultan Habib Abdullah Amir Khan bin Abdul Malik Asmat Khan bin Alawi Amul Faqih ulama besar Hadramaut Tarim. Jika ditarik dan dilihat dari silsilah keturunan, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro masih keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra putri Nabi Muhammad SAW, dari keturunan dia kirana ibunya Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Selain itu Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro juga masih saudara seketurunan dengan ulama Cirebon dari generasi keempat Sultan Habib Abdullah Amir Khan Al-Hindi yang wafat di India. Sebelum berlabuh di Pelabuhan Karawang, Syekh Kuro datang di Pelabuhan Muara Jati, daerah Cirebon pada tahun 1338 Saka atau tahun 1416 Masehi. Sementara Syekh Nurjati mendarat di Cirebon pada tahun 1342 Saka atau tahun 1420 Masehi atau 4 tahun. Setelah pendaratan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon, kedatangan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon disambut baik oleh Syah Bandar atau penguasa pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa. Maksud dan tujuan kedatangan Syekh Hasanuddin ke Cirebon adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada rakyat Cirebon.
Syekh Hasanuddin ketika di Cirebon, namanya disebut dengan sebutan Syekh Mursahadatillah oleh Ki Gedeng Tapa dan para santrinya atau rakyat Cirebon. Setelah sekian lama di Cirebon, akhirnya misi Syekh Hasanuddin untuk menyebarkan ajaran agama Islam di pelabuhan Cirebon rupanya diketahui oleh Raja Pajajaran yang bernama Prabu Anggalarang. Kemudian Prabu Anggalarang mengutus utusannya untuk mengetahui misi penyebaran agama Islam yang dibawakan oleh Syekh Hasanuddin. Ketika utusan Prabu Anggalarang sampai di pelabuhan Cirebon, maka utusan tersebut diterima dengan ramah oleh Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah atau Syekh Kuro. Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah seraya berkata kepada utusan Raja Pajajaran Prabu Anggalarang kelak dari keturunan Raja Pajajaran akan ada yang menjadi waliullah meneruskan perjuangan penyebaran ajaran agama Islam. Peristiwa ini disambut gembira oleh Ki Gedeng Tapa dan para santri atau rakyat Cirebon, karena Ki Gedeng Tapa sangat ingin terus berguru kepada Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah atau Syekh Kuro untuk memperdalam ajaran agama Islam. Suatu waktu Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah pernah pamit kepada Ki Gedeng Tapa, Muara Jati Cirebon karena harus berdakwah ke Malaka dan Sumatera. Maka Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon menitipkan anak kandung putri kesayangannya yang bernama Nyi Subang Larang, untuk ikut berlayar bersama Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah ke Malaka. Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah mukim dan diberi lahan oleh Raja Sunda Pajajaran yang berada di Pelabuhan Bunut, Kertayasa Kampung Bunut, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang sekarang ini. Maka di Karawang ini Syekh Hasanuddin dikenal sebagai Syekh Kuro karena dia adalah seorang yang hafal Al-Quran, hafiz, dan sekaligus qori yang bersuara merdu. Syekh Kuro datang di Karawang pada tahun 1418 Masehi, setelah mendarat di Muara Jati Cirebon tahun 1416 Masehi dengan menumpang armada Laksamana Cheng Ho yang diutus Kaisar Tiongkok Cheng Tu atau Yumlo, Raja ketiga zaman dinasti Ming. Ekspedisi Tiongkok datang ke Cirebon atas titah Kaisar Ming. Kaisar Yongel dari Tiongkok, berkuasa tahun-tahun 1403 sampai tahun 1424. Kaisar ketiga dari dinasti Ming yang sangat terkenal pada tahun 1432 Masehi. Dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho dan Laksamana Sampobo. Kaisar Ming menugaskan untuk mengunjungi berbagai bangsa-bangsa untuk menjalin hubungan persaudaraan antara Tiongkok dengan bangsa-bangsa tersebut. Kaisar Ming membekali ekspedisi dengan 25.000 hingga 27.000 orang pasukan dan 50 buah kapal besar. Catatan lain bahkan menyebutkan armada terdiri 307 kapal laut yang terdiri dari kapal besar dan kecil, mulai dari kapal bertiang. Ekspedisi berikutnya, saat mendarat di negeri Champa, Kamboja, Laksamana Sampobo bertemu dengan Laksamana Sampo Lohowikian. Sampo Lohowikian adalah salah seorang laksamana laut yang sangat tangguh dan kepercayaan juga orang andalan dari Panglima Cheng Ho. Kemudian Laksamana Sampobo dan beserta segenap ekspedisinya meninggalkan negeri Champa Kamboja untuk melanjutkan perjalanan ke negeri-negeri berikutnya. Dalam perjalanan ini, seorang pemuda Hasanuddin bin Yusuf Es-Sodik ikut dalam perjalanan Sampobo. Hasanuddin bin Yusuf Es-Sodik adalah putra seorang ulama besar di Champa yang bernama Yusuf Es-Sodik atau dengan sebutan Syekh Yusuf Es-Sodik.
Syekh Hasanuddin Azmat Khan adalah adik ipar dari Laksamana Sampolo Howikian, yang telah menikahi kakak perempuannya yang bernama Syarifah Hayati binti Syekh Yusuf Sodik Azmat Khan. Ketika mendarat di Cirebon, ekspedisi Sampobo menjalin hubungan dengan Keraton Cirebon dan sebagai tanda persahabatan tersebut didirikan Menara Mercusuar di Pelabuhan Cirebon. Sementara Laksamana Sampolo Howikian beserta prajuritnya dikenalkan oleh Cirebon kepada Raja Sunda Pajajaran di Pakuan, Pajajaran. Prabu Siliwangi menganugerahkan lahan tanah dan jabatan untuk Laksamana Sampolo Howikian dan wakilnya bernama Laksamana Muda Sampolo Kian si adiknya. Demikian juga beberapa orang kepercayaan yang konon katanya ada 20 orang yang diangkat menjadi wakil mereka. Adalah orang-orang tangguh yang pilih tanding. Ada 20 orang yang masih diingat dengan baik oleh para narasumber adalah, Daimin, Bailin, Ibung, Loi, Husen, Lue, Del. Laksamana Sampolo Howikian dan Laksamana Muda Sampolo Kian si adiknya diberikan lahan tanah di daerah Pulau Aren dan mendirikan bentengan bernama Cakung, sekarang Cakung, Jakarta Timur. Sampolo Howikian diberi nama jabatan oleh Raja Sunda dengan nama Rakean Jaya Laksana. Sementara Sampolo Kianzi diberi nama jabatan Rakean Jagabaya. Tujuan utama perjalanan Cheng Ho dalam rangka menjalin persahabatan dengan raja-raja tetangga Tiongkok di seberang lautan.